tempat usaha kaligrafi terbakar. Kualitas dan harga tembakau turun. Pelatihan evakuasi korban laka air. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dia Ayu, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, sebuah rumah tempat usaha kaligrafi di Kota Madiun, Jawa Timur terbakar pada Sabtu malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, 3 orang penghuni rumah selamat. Rumah tempat usaha kaligrafi di lingkungan Gading, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur terbakar pada Sabtu malam. Sebelumnya, warga sempat berupaya memadamkan api dengan air dan alat seadanya, namun tak kuasa melakukan pemadaman karena kobaran api sudah terlanjur membesar. Saat kebakaran, ibu pemilik rumah menyelamatkan diri dan meminta tolong warga, sedangkan Suyanto pemilik rumah dan putranya saat itu berada di luar rumah. Kejadian itu pemilik rumah kemana Pak? Gimana? Pemilik rumah kemana itu? Di rumah, yang laki-laki di masjid, terus yang ibu di rumah. Jadi yang teriak-teriak itu si ibu. Ya kirain orang guyonan, terus akhirnya warga keluar kok udah api itu udah besar. Itu dihuni berapa orang Pak? Di rumah berapa? 3 orang. Anak laki-lakinya 1, pas acara sekolahan mungkin baru nyampe tadi. Ini tempat usaha apa Pak? Gimana? Itu banyak kayak Saya itu kan dekorasi Islami. Kebetulan Dione yang punya rumah kan seniman. Pemadam kebakaran Kota Madiun dengan 4 unit mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Dibantu BPBD, 1 jam kemudian kobaran api dapat dipadamkan. Jadi terkait penyebab ini masih belum diketahui secara pasti karena pada saat pelaporan posisi api sudah membesar. Kemudian untuk kerugian diperkirakan sekitar 100 jutaan gitu ya. Karena ini rumah penuh dengan bahan-bahan untuk pembuatan kaligrafi seperti styrofoam, kemudian juga triplek, kemudian semua atap ini juga kondisinya terbakar. Namun demikian tidak ada rumahnya kerobohan, tidak, posisi masih tetap hidup. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun seluruh isi rumah termasuk peralatan pembuatan kaligrafi hangus tidak tersisa. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi prajurit Batalion Infanteri Para Rider 501 Bajrayuda membantu penyelamatan seorang ibu yang mengalami pecah ketuban dan melahirkan bayi di jalan. Sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya Dia Ayu dalam Kompas Madiun. Saudara, cuaca tidak menentu berdampak pada menurunnya kualitas daun tembakau di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Menurunnya kualitas daun tembakau berpengaruh terhadap harga jual tembakau rajang yang kini juga turun dari harga sebelumnya. Cuaca yang tidak menentu membuat kualitas daun tembakau petani di Desa Ngale, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, menurun. Turunnya kualitas daun tembakau pada musim kemarau basah turut berpengaruh terhadap harga jual daun tembakau kering yang sudah diproses rajang. Seorang petani mengaku harga jual tembakau rajang saat ini kisaran Rp45.000 per kilogram.
Padahal sebelumnya sekitar Rp48.000 per kilogram. Harganya tinggi yang depan. Penjualannya Ya lancar. Tapi ya ini kan musim hujan. Kalau hujan tembakau turun. Soalnya rupanya itu enggak bisa baik. Kena hujan itu merah-merah gitu. gitu. Ini jualnya apa, utuh atau sudah dirajang, Bu? Jadi rajangan kering. Menurut Dinas Pertanian, musim kemarau basah tahun ini bahkan membuat luasan lahan tembakau di wilayah Kecamatan Pilang Kenceng berkurang dari 140 hektar menjadi 122 hektar. Hal itu diduga adanya keraguan petani karena daya serap air hujan yang rendah di wilayah dataran seperti Pilang Kenceng dan sekitarnya yang berpengaruh ke produktivitas tanaman tembakau. Berbeda dengan wilayah dataran rendah, wilayah lereng Gunung Wilis di Kecamatan Kare dan sekitarnya, luasan lahan tanaman tembakau justru semakin bertambah. Luas lahan tembakau di lereng Wilis semula hanya sekitar 125 hektar, kini meningkat menjadi sekitar 195 hektar. Hal itu dikarenakan daya resap air di pegunungan yang jauh lebih cepat. Jadi untuk tahun ini memang agak arealnya juga berkurang. Dan kemarin saya pantau pun harganya sedikit berbeda dengan tahun yang kemarin. Tapi kalau dari sisi harga dasarnya daun bawah itu masih di sekitar 23 sampai 25, itu hampir sama dengan tahun yang kemarin. Kalau yang mulai daun tengah sampai daun atas, memang kalau tahun kemarin bisa sampai lebih dari 50.000, dan kalau tahun ini informasinya harga kemarin itu baru mencapai 44.000 yang istilahnya daun yang atas atau tengah ke atas. Di Kabupaten Madiun terdapat 2 jenis tembakau yang menjadi andalan. Di antaranya tembakau serumpung rajangan yang mayoritas ditanam di wilayah rendah seperti Pilang Kenceng dan Balerejo, serta tembakau kasturi yang ditanam di lereng Wilis Kare, Dagangan sampai wilayah Saradan. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, sejak 2 pekan terakhir, harga daging ayam di Kota Kediri, Jawa Timur terus merangkak naik hingga Rp38.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam membuat penjualan pedagang turun hingga 50%. Sejak 2 pekan terakhir, harga daging ayam di sejumlah pasar Kota Kediri terus merangkak naik. Seperti di Pasar Setoro Betek, harga daging ayam kini di angka Rp38.000 per kilogramnya. Sebelumnya harga daging ayam hanya berkisar Rp32.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga daging itu imbas dari mahalnya pakan ayam. Hal itu membuat penjualan pedagang turun hingga 50%. Jika biasanya mampu menjual 60 ekor ayam, kini hanya bisa menjual setengahnya saja. Kemahalan, Mas, ayam. 37-38 loh. Sebelumnya 34, 33. Terus sejak kapan kira-kira apa sih yang menjadi penyebab mahalnya? Nggak tahu ya, katanya pakannya mahal. Terus katanya ambil ke pabrik. Sejak kapan tuh? Ya 2 bulanan. Sementara itu, salah satu pengusaha catering mengeluhkan kenaikan harga daging ayam. Hal itu membuat pengeluaran lebih besar dan keuntungannya menurun. Pokoknya ini membeli daging kebutuhan untuk apa? Terus ketika mahal ada pengurangan pembelian nggak sih? Nggak ada, tetap kita jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pinter-pinter bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini. Pedagang memprediksi kenaikan harga daging ayam ini akan terus berlanjut. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur.
Saudara, sejumlah prajurit Batalion Infanteri Para Rider 501 Bajrayuda membantu penyelamatan seorang ibu yang mengalami pecah ketuban dan melahirkan bayi di jalan. Berkat kesigapan prajurit, ibu dan bayi perempuan dibawa ke Rumah Sakit Sudono Madiun dan kini dalam kondisi sehat. Peristiwa ini terjadi di depan pos jaga Yonif Para Rider 501 Bajrayuda Madiun, Jawa Timur, Kamis malam lalu. Seorang ibu warga Manguharjo yang berboncengan motor dengan suaminya mengalami pecah ketuban. Mengetahui peristiwa tersebut, sejumlah prajurit yang bertugas di pos jaga dengan sigap memberikan pertolongan dengan segera menyiapkan kendaraan ambulans. Tidak lama, sang ibu pun mengalami kontraksi lalu melahirkan bayi perempuan. Sejumlah prajurit dan anggota Provos kemudian membantu menyelamatkan ibu serta bayi perempuan tersebut. Menggunakan mobil ambulans, ibu dan bayi perempuannya dibawa ke Rumah Sakit Umum Sudono Madiun untuk mendapatkan perawatan. Begitu mendapat laporan bahwa ada masyarakat pada saat lewat depan pos meminta pertolongan. Itu arah dari Gedongan, ibu-ibu dibonceng sama suaminya. Begitu nyampe pos, kebetulan di depan pos itu masih banyak yang jaga, berhenti. Jadi suaminya ini mau minta tolong untuk dicarikan Grab, tetapi dengan gesit, dengan rasa kasihan, dengan jiwa yang kalau dari komandan saya itu, dari Mayor Gusti, kita harus membantu masyarakat sebisa mungkin, ya. Kita harus bermanfaat bagi masyarakat. Begitu gesitnya, anggota kami tidak usah nyari Grab, kita siapkan ambulan. Begitu anggota kami yang jaga ke KSA mau nembusin ambulan, begitu sudah nyampe pos lagi, ternyata ya ibu itu sudah melahirkan di depan pos. Peristiwa ini mendapat perhatian khusus dari Persit Kartika Chandra Kirana, Yonif Para Rider 501 Bajrayuda. Jumat malam, Ketua Persit bersama anggota lain menyempatkan diri menjenguk ibu dan bayi yang dirawat di rumah sakit untuk memastikan kondisinya. Datang ke Rumah Sakit Sudono ini ingin memberikan, menanyakan kabar, mencari tahu kabar dari ibu tersebut, bagaimana keadaannya sekarang, karena beliau kan melahirkannya tidak di tempat yang semestinya ya Pak ya, melahirkannya itu di depan batalion di jalan raya. Jadi kami ingin tahu kabar beliau bagaimana sekarang dan termasuk bayinya kabarnya bagaimana sekarang. Jadi kami malam ini memang sepakat untuk datang ke Rumah Sakit Sudono untuk mengetahui kabar beliau. Berkat kesigapan prajurit Yonif 501 Bajrayuda, proses persalinan darurat berjalan dengan lancar. Kini bayi perempuan dari pasangan suami istri Henok Kenan Mofu dan Yohana Angel tersebut dalam kondisi sehat. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Kekuatan TNI Angkatan Laut sebagai benteng pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia kembali ditegaskan lewat sebuah karya sinematografi. Kisah heroik pembebasan sandera awak kapal MT Pematang yang dibajak di Selat Malaka pada tahun 2004 diangkat ke layar lebar dengan judul The Hostage Hero. Film ini disutradarai Revo S. Rurut dan disupervisi langsung oleh Laksmana Madya TNI Purnawirawan Ahmad Taufikur Rahman yang saat insiden itu masih menjadi Komandan KRI Karel Satsuit Tubun 356. Film yang mengusung tema Duty, Honor, and Love ketika laut memanggil, mereka harus memilih. Melalui film ini, TNI Angkatan Laut ingin menegaskan bahwa isu keamanan maritim masih menjadi prioritas hingga saat ini. Kadis Penal Laksma TNI Tunggul menyebut tujuan film ini adalah memberikan gambaran tentang tugas TNI AL yang selalu siaga mengamankan laut Indonesia. Kita baru melaksanakan pengambilan scene pertama dari film yang berjudul Hostage Hero. Film ini diangkat berdasarkan dari kisah nyata atau based on true story. Pembajakan terhadap MT Pematang yang telah menyelamatkan sandera yang dilaksanakan oleh KRI Karel Satsuit Tubun 356 sejumlah 36 sandera yang terjadi di perairan Selat Malaka. Tujuan dari pembuatan film ini adalah untuk memberikan
gambaran kepada masyarakat tugas-tugas yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut di dalam satu sisi selalu standby bertugas untuk mengamankan wilayah perairan kita. Film ini juga melibatkan sejumlah artis tanah air, diantaranya Yama Carlos, Rifki Balwel, dan Asri Welas. Yama Carlos mengaku tersanjung bermain sebagai Letkol Ahmad Taufikur Rahman, Komandan Operasi Pembebasan Sandera. Film yang bertemakan tentang Tentara Nasional Indonesia ini mungkin sudah film ke-7 saya, tapi dari semua itu saya berawal dari TNI Angkatan Laut. Kalau kalian masih ingat tahun 2010 itu ada film Badai di Ujung Negeri. Nah akhirnya saya kembali ke laut lagi melalui film The Hostess Hero. Waktu 2011 Badai di Ujung Negeri saya sebagai prajurit Kopaska, kali ini naik pangkat Unjin, naik jabatan jadi Letkol Komandan KRI KST 356. Film yang diangkat dari kisah nyata ini diharap dapat segera selesai dan naik ke layar lebar. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, relawan di Kota Madiun, Jawa Timur dilatih cara evakuasi korban saat terjadi kecelakaan air. Selain laka air, latihan ini juga sebagai kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana banjir di musim hujan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun, Jawa Timur menggelar latihan search and rescue laka air bagi sejumlah relawan di Sungai Bengawan Madiun, Bantaran, Kamis pagi. Pelatihan dengan pemateri anggota TNI ini untuk mengasah kemampuan relawan dalam proses penyelamatan korban jika terjadi laka air maupun proses evakuasi saat terjadi bencana banjir di musim penghujan. Peserta mitigasi dilatih tata cara penyelamatan korban laka air menggunakan perahu karet. Mereka juga dilatih tentang kekompakan mengendalikan perahu agar bergerak efektif saat evakuasi. Jadi untuk kali ini kami sengaja menghadirkan para relawan yang ada di Kota Madiun untuk kami berikan pelatihan mitigasi. Bagaimana relawan ini nanti bisa membantu kami untuk bisa menolong korban seandainya terjadi bencana baik itu banjir. Ya, intinya adalah hari ini kita fokus di laka air. Jadi kalau ada korban tenggelam atau mungkin hanyut, teman-teman relawan yang ada di kota ini bisa membantu kami, bersinergi dengan kami untuk bersama-sama menolong korban. Setidaknya ada sekitar 150 relawan mengikuti pelatihan ini. Pelatihan berlangsung lancar meski sejumlah peserta mengaku belum terbiasa dalam mengendalikan perahu di atas sungai. Jadi ini kegiatannya ini kita tadi di briefing tentang pacu jantung, tentang latihan mendayung juga, sama mengoperasikan yang pakai motor itu. Ada penyelamatan juga tadi evakuasi di dalam gitu? Ada, sempat tadi teman-teman ada yang sempat ditugaskan untuk nyebur ke air, tapi nanti kita selamatin gitu. Kesulitannya mungkin tadi kalau dari saya sendiri agak mendayung gitu ya, skillnya kurang, jadi kayak tadi sempat pelatihnya bilang ke kanan, kita arah ke kiri gitu. Relawan diharapkan semakin sigap dan terampil dalam menghadapi potensi bencana maupun kecelakaan air. Dengan demikian, upaya penyelamatan korban dapat berjalan cepat, tepat, dan meminimalisir korban jiwa. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Seorang warga di Kabupaten Jember, Jawa Timur ternak domba dengan konsep modern. Ia membuat bang pakan dengan teknik silase atau fermentasi. Teknik ini mempermudah peternak tak perlu menyabit rumput setiap hari dan kandang tidak bau lagi. Haryono, warga Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berhasil ternak domba dengan konsep modern. Ia membuat bang pakan untuk memenuhi pasokan makan domba. Bang pakan menggunakan teknik silase atau fermentasi. Pakan ternak yang umumnya hijau-hijauan seperti rumput gajah diawetkan. Prosesnya diawali dengan memotong kecil-kecil rumput, lalu dicampur bekatul dan disimpan di tong khusus tertutup agar terjadi fermentasi alami. Keberadaan bang pakan membuat pasokan pakan ternak selalu terpenuhi meski di musim kemarau.
Petani tak perlu repot mencari rumput setiap hari dan tak perlu risau saat harga pakan mahal. Bank Pakan juga membuat kondisi kandang selalu bersih dan kesehatan ternak pun terjaga. Sangat hemat sekali karena kalau kita merumput kadang-kadang banyak yang tidak kemakan karena banyak kayunya atau batang-batang yang besar. Dengan metode modern dicoper, rumputnya halus semuanya dan itu bisa termakan semua. Beternak dengan konsep modern tidak menimbulkan bau. Tetangga di sekitar kandang juga tidak terganggu. Iya, emang dekat sama pemukiman warga gitu. Dari segi bau? Kalau masalah kayak bau itu emang nggak ada bau sama sekali. Sempat heran ini? Ya, sempat heran saya sampai tak samperin ke kandang, emang nggak ada bau sama sekali. Biasanya kan kalau pakan biasanya kayak rumput gitu. Kalau di sini enggak sih, kalau pakai pakan selase gitu. Jadi nggak ada bau sama sekali. Haryono merintis ternak domba dengan konsep modern sejak tahun 2020. Awalnya ia punya 3 pasang ekor domba dan kini sudah memiliki ratusan ekor domba dengan omset ratusan juta rupiah per bulan. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Seorang pedagang sate ayam di Jember, Jawa Timur menawarkan menu unik yakni sate kulit ayam bumbu kacang. Seperti namanya, daging sate berasal dari kulit ayam, inovasi kuliner ini mampu menarik konsumen. Menu sate kulit ayam bumbu kacang tersaji di warung sate di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Seperti namanya, sate ini tidak menggunakan daging, namun memakai kulit ayam bagian dada sebagai bahan utama. Pengolahannya diawali dengan merebus kulit ayam dengan campuran bumbu khusus hingga empuk. Selanjutnya tiriskan dan potong-potong kulit ayam sesuai ukuran. Gunakan bambu untuk tusuk satenya. Pembakaran kulit ayam dilakukan di atas tungku arang sebanyak 2 kali. Selama dibakar, sate kulit ayam disiram bumbu kecap agar harum dan gurih. Sate kulit ayam disajikan dengan olahan bumbu kacang dicampur petis udang, irisan bawang merah, dan jeruk nipis. Cita rasa sate kulit ayam berbeda dengan sate daging ayam dan daging pada umumnya. Sate ini makin enak dinikmati dengan lontong atau nasi. Yuliana, pemilik warung sate kulit ayam, bisa menjual 500 hingga 1000 tusuk sate per hari. Sate kulit itu kita pilih dari bahan yang berkualitas, itu dada, kulit dari dada ayam. Kenapa kita pakai dada ayam? Karena lebih juicy, kulitnya juga lebih tebal, lebih enak dimakan. Kalau sehari itu kita bisa mengumpulkan kulit ayam itu sampai 6-9 kilo. Sate kulit ayam bumbu kacang banyak diburu pecinta kuliner sate karena gurih, renyah, dan lumer di lidah. Rasanya itu enak, gurih, kenyal, lumer kalau dimakan di mulut, sama dipadukan dengan bumbu kacangnya. Dikasih irisan bawang, dikasih irisan jeruk, itu enak, beda sama daging yang lain. Satu porsi berisi 10 tusuk sate kulit ayam dengan harga Rp22.000. Jika tambah lontong atau nasi, pembeli menambah Rp3.000 saja. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Dia Ayu mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.